Saya Anwari dan ini Papan Tulis. Sebagian besar di antara kita, termasuk saya sendiri, menaruh kata pendidikan sebagai salah satu keywords untuk aplikasi newsfeed yang ada di gawai kita masing-masing. Untuk membantu menemukan informasi dan artikel tentang isu-isu terkait pendidikan secara general, termasuk apa yang terjadi di dunia pendidikan kita di level nasional. Dari newsfeed sendiri, saya diberitahu banyak hal seperti apa cerita pendidikan kita sekarang. Seperti artikel berjudul Presiden Bicara Masalah Utama Pendidikan, Membolos Hingga Mengulang. Anda pernah membaca artikel ini? Artikel ini publish 3 April 2020. Lebih tepatnya, sebagian besar media berita online di Indonesia pada tanggal itu memuat berita tentang Kepala Pemerintahan Indonesia menyampaikan 3 masalah utama yang dihadapi Indonesia sesuai hasil survei Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA. Bagi yang belum pernah mendengar, PISA sendiri adalah tes standarisasi global yang dilaksanakan 3 tahunan oleh OECD. OECD sendiri adalah organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi, dan tujuan PISA sendiri adalah untuk menguji performa akademis anak-anak usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan literasi. Tes standar ini dimulai pada tahun 2000 dan Indonesia ikut sejak awal serta bisa dikatakan hampir 2 dekade lamanya, selalu jalan di tempat di posisi 10 besar bawah di 3 bidang yang diujikan. Mungkin di antara kita sering mendengar akan mau dibawa kemana pendidikan kita, karena banyak ulasan yang menulis ranking pendidikan yang kayaknya nyaman-nyaman di posisi itu terus. Dari artikel yang saya sebut, ada 3 masalah utama yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah, diambil dari analisa hasil PISA 2018. Jumlah siswa berprestasi rendah di Indonesia cukup tinggi, itu yang pertama. Lalu, tingginya persentase siswa yang mengulang, yakni 16%, dan persentase ini di bawah rata-rata dari OECD yaitu 5%. Kemudian yang ketiga adalah tingginya ketidakhadiran siswa di kelas. Saya melihat 3 utama masalah yang disebutkan di atas hanyalah ujung dari fenomena gunung es. Kita belum menyebut dropout atau putus sekolah yang menurut data UNESCO, dropout rate kita itu di 1,77% untuk pendidikan dasar dan menengah kita pada tahun 2017. 1,77% terdengar kecil, tetapi kalau berkaitan sama manusia, 1,77% itu besar. Dan dari fenomena gunung es yang tidak terlihat adalah kita juga belum memperhitungkan anak-anak yang masih sekolah, tapi sebenarnya tidak sekolah, atau tidak menikmati sekolah, atau bahkan mereka yang tidak benar-benar mendapatkan manfaat dari sekolah. Dan alasannya bukan karena kita tidak mengeluarkan cukup banyak uang. Negara kita melalui undang-undang setelah reformasi mengalokasikan 20% di anggaran nasional dan anggaran daerah untuk membangun pendidikan. Meskipun secara jumlah, secara kuantitas, anggaran ini lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang ada di negara-negara lain yang fokus pada pendidikan untuk sebagai prioritas mereka. Justru saya melihat masalahnya adalah lebih ke dasar pendidikan yang kita pakai dalam hal pondasi ke banyak hal, termasuk ke program-program. Nah, program-program yang ada sering melupakan prinsip utama di mana manusia agar bisa berkembang. 3 prinsip utama yang saya coba lihat di sini adalah 3 prinsip yang sebenarnya juga lanjutan dari poin-poin yang ada di episode 1.
tentang bagaimana kehidupan manusia bisa berkembang, dan saya rasa prinsip utama ini bertentangan dengan budaya pendidikan yang ada saat ini, di mana kebanyakan guru dipaksa harus bekerja keras, dan kebanyakan murid terpaksa harus bertahan. Yang pertama adalah bahwa manusia pada dasarnya berbeda-beda dan beragam. Saya berani bertaruh dan saya yakin saya akan menang. Jika Anda punya 2 anak atau lebih, atau banyak keponakan, Anda tahu bahwa mereka sangat berbeda satu sama lain, bukan? Anda tak akan salah mengenali mereka. Tes berstandar seperti PISA tidak didasarkan pada keragaman. Sekolah-sekolah dimotivasi untuk menyeragamkan apa yang dapat dicapai anak-anak dalam bidang-bidang yang sangat terbatas. Salah satu dampak PISA adalah menyempitkan fokus pendidikan pada sains, matematika, dan literasi. Sains, matematika, dan literasi itu penting, karena saya tidak ingin menganggap ketika bidang ini tidak penting. Tetapi saya rasa 3 bidang ini saja tidak cukup. Pendidikan seharusnya memberi bobot seimbang pada bidang seni, sosial humaniora, dan olahraga. Banyak sekali anak-anak yang didiagnosis bermasalah dengan fokus saat di kelas, seperti ADHD. Saya bukan mengatakan itu tidak benar, tetapi saya melihat kondisi ini dari sudut lain. Jika kita menyuruh anak-anak duduk selama berjam-jam di kelas, melakukan pekerjaan tulis-menulis, jangan kaget bila mereka mulai gelisah, ya kan? Kebanyakan anak-anak tidak mengalami sebuah masalah psikologis. Mereka mengalami masa kanak-kanak. Saya tahu ini sebab saya menghabiskan masa awal hidup saya sebagai anak-anak. Saya mengalami semua itu, dan kita mengalami semua itu. Anak-anak berkembang dengan sangat baik melalui kurikulum yang memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan berbagai talenta yang ada, bukan hanya di bidang yang sempit itu. Dan juga, seni tidak hanya penting karena beberapa penelitian menyebut dapat meningkatkan nilai matematika. Seni penting sebab bisa merangsang pertumbuhan tubuh dan pikiran anak-anak yang tidak bisa dilakukan oleh bidang mata pelajaran lainnya. Prinsip kedua yang mendorong kehidupan manusia berkembang adalah rasa ingin tahu. Bila Anda dapat memicu rasa ingin tahu seorang anak saja, seringkali mereka akan belajar tanpa bantuan lebih lanjut. Anak-anak adalah pelajar alamiah. Sekolah penting untuk menciptakan suasana yang dapat memicu dan merawat rasa ingin tahu anak. Akan tetapi yang kita temukan, di sekolah sekarang justru sebaliknya. Dominasi tes menciptakan batas-batas yang mengekang rasa ingin tahu. Dan juga, sistem yang ada membangun kesan bahwa guru semakin tidak profesional karena masalah yang timbul akibat budaya tes. Kita mengenal guru adalah penentu kesuksesan sekolah. Hal yang penting lagi, mengajar adalah sebuah profesi kreatif. Mengajar bila dipahami dengan benar bukanlah sebuah sistem transfer. Mengajar bukan sekedar proses meneruskan informasi, tetapi juga membimbing, menstimulasi, dan melibatkan murid-murid pada pembelajaran. Pada akhirnya, pendidikan adalah mengenai pembelajaran. Apabila tidak ada proses belajar, maka pendidikan itu tidak ada. Tujuan utama pendidikan adalah membuat dan memberi kesempatan kepada orang, anak-anak, untuk belajar. Kita tentu bisa merasakan dan membedakan ketika kita terlibat di sebuah kegiatan, tetapi tidak sepenuhnya mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Maka bisa dikatakan, kita sebenarnya tidak melakukan atau terlibat di kegiatan itu. Dengan kata lain, Pak A sedang mengajar di kelas B. Tapi jika di kelas B tidak ada yang mempelajari sesuatu, Pak A mungkin sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mengajar. Peran guru adalah untuk memfasilitasi pembelajaran, itu intinya.
Dan bagian dari masalah yang ada menurut saya adalah budaya yang dominan dalam pendidikan sekarang. Fokus bukan pada pengajaran dan pembelajaran, tapi fokus pada pengujian atau tes. Tes itu penting, tes standar itu penting, tapi tidak seharusnya menjadi budaya dominan dalam pendidikan. Pengujian seharusnya bersifat diagnostik. Pengujian seharusnya membantu. Jika kita cek kesehatan, kita tentu ingin cek yang berstandar. Tapi tujuan akhirnya bukan hasil cek itu, tapi apa langkah yang seyogyanya diambil oleh kita dan dokter berdasarkan hasil cek. Ujian standar di pendidikan seharusnya mendukung proses belajar, bukannya mengganggu seperti yang sekarang sering terjadi. Jadi, alih-alih daya ingin tahu yang dibangun, sekarang kita punya budaya yang katakanlah memaksa untuk patuh. Anak-anak dan guru-guru yang ada di sekitar kita dipaksa dalam tanda kutip untuk mengikuti rutinitas layaknya bekerja yang sudah ditentukan, bukannya merangsang kekuatan imajinasi dan rasa ingin tahu. Prinsip ketiga adalah pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan kreativitas. Itu sebabnya kita semua punya riwayat hidup yang berbeda. Kita membangun hidup kita dan kita dapat terus membangun sembari menjalaninya. Ini adalah standar umum menjadi seorang manusia. Inilah mengapa budaya manusia sangat menarik, beragam, serta dinamis. Kita semua menjalankan kehidupan melalui proses dengan membayangkan tanpa henti berbagai alternatif dan kemungkinan. Dan salah satu peran pendidikan adalah untuk membangun dan mengembangkan kekuatan kreatif itu. Tidak seharusnya kita terjebak budaya standarisasi yang justru berkebalikan dengan tujuan sejati pendidikan, yakni untuk merawat ingin tahu dan kreativitas anak. Kita tahu murid-murid berprestasi di bidang tersebut, di bidang tertentu karena hanya itulah yang diujikan saat ini. Itulah terbatasnya pengujian. Membatasi kita untuk melihat hal-hal lain yang sebenarnya juga tak kalah penting. Di bagian keempat dari buku Nordic Theory of Everything, karya Anu Partanen, secara cukup padat memberi gambaran pendidikan di Finlandia. Finlandia berulang kali ada di peringkat atas PISA dalam matematika, sains, dan membaca. Tetapi pertama, mereka tidak terobsesi terhadap disiplin ilmu yang sempit tadi. Mereka punya pendekatan yang luas terhadap pendidikan, termasuk sosial humaniora, olahraga, dan seni. Kedua, ada beberapa pengujian standar di Finlandia, tapi itu tidak menjadi tujuan utama. Ujian itu tidak menjadi alasan mereka belajar. Ketiga, jika ada siswa yang mengalami masalah, maka ada tim ahli di sekolah dengan segera mendekati, membantu, dan memberi dukungan kepada mereka. Tetapi orang-orang selalu berkata, kita tidak bisa membandingkan Finlandia dengan Indonesia. Jumlah penduduk, kultur, politik, dan budaya, bentuk pemerintahnya saja berbeda. Saya pikir di sini saya tidak membandingkan secara langsung. Saya tidak mengatakan sistem pendidikan dasar menengah Finlandia itu sempurna. Mereka juga masih terus mengembangkan pendidikan yang mereka punya. Tetapi setidaknya sistem yang mereka punya sekarang, yang terlihat mendekati dari konsep-konsep yang kita bicarakan di atas, mampu menciptakan keadaan bagi anak untuk belajar. Ada hal-hal utama yang sebenarnya bisa kita contoh dan bisa adaptasi. Toh dahulunya pada awal 70-an, Finlandia juga mencontoh dan mengadaptasi konsep dari negara-negara tetangganya.
Jadi ada sedikitnya 3 poin dari banyak poin penting sebenarnya yang saya ambil dari buku Finnish Lessons, What Can the World Learn from Educational Change in Finland, yang disusun oleh Pasi Sahlberg, visiting professor di Harvard Graduate School of Ed. Dia orang asli Finlandia. Saya yakin poin-poin ini bersifat mendasar untuk membangun sistem pendidikan yang kita bisa adaptasi di tingkat nasional maupun lokal. Yang pertama, Finlandia membuat sistem pengajaran dan pembelajaran individual. Mereka menyadari bahwa murid-muridlah yang belajar, dan sistem pendidikan harus melibatkan mereka, individualitas mereka, kolaborasi dan kreativitas mereka. Begitulah caranya mereka membuat pembelajaran. Kedua, mereka memberi status yang sangat elit untuk profesi mengajar. Mereka menyadari kita tidak bisa meningkatkan kualitas pendidikan bila kita tidak memilih orang-orang yang benar-benar dan betul-betul berkomitmen akan mengajar dan terus memberi guru-guru dukungan dan pengembangan profesional. Berinvestasi dalam pengembangan profesional guru menurut saya bukanlah sebuah biaya. Itu adalah sebuah investasi dan beberapa negara juga memahami hal ini, entah itu Australia, Kanada, Korea Selatan, atau Singapura. Mereka tahu betul faktanya. Dan ketiga, mereka memberi tanggung jawab pada masing-masing sekolah untuk mewujudkan pembelajaran. Kita lihat, ini tentu berbeda jauh dengan memerintah dan mengontrol dalam pendidikan yang terjadi di beberapa sistem. Pemerintah pusat atau pemerintah lokal merasa mereka yang paling tahu, terkadang dan sering kita lihat, dan memberitahu apa yang harus sekolah, guru, dan murid lakukan. Masalahnya pendidikan itu tidak terjadi di ruang komite gedung legislatif itu. Gitu loh. Itu yang perlu kita pikirkan juga. Pendidikan terjadi di ruang kelas dan sekolah-sekolah. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Dan yang melakukannya adalah para guru dan murid. Dan jika kita menyingkirkan kebebasan itu dari mereka, artinya menyingkirkan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran, maka sebenarnya pendidikan tidak akan berjalan. Dan tugas kita adalah kita harus mengembalikan itu pada guru dan murid. Sebagai tambahan, langkah jangka panjang pendidikan di Finlandia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 70-an. Mereka belajar dari Swedia, Jerman, dan negara sekitar di Eropa. Artinya sudah berdekade silam mereka menyiapkan betul rancangan seperti apa dan rancangan apa itu sejatinya pendidikan. Mereka paham betul pendidikan yang merawat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak untuk mencapai tujuan cita-cita bersama mereka. Kita punya tujuan cita-cita itu, tapi mungkin kita lupa dan perlu mengingatnya kembali dalam menyusun rencana pendidikan jangka panjang yang mampu merawat manusia dengan segala keragamannya. Banyak kebijakan atau program yang sudah diinisiasi untuk mendorong pendidikan sebenarnya. Tapi saya melihat bahwa banyak kebijakan juga yang ada sekarang didasarkan pada konsep pendidikan yang mekanik. Seakan-akan pendidikan adalah sebuah proses industri yang dapat ditingkatkan hanya dengan memiliki data yang lebih baik. Dan mungkin di benak kita, beberapa kita juga kayak berpikir bahwa ketika kita mengaturnya sedemikian rupa, dan bila kita membuatnya dengan benar, maka pendidikan akan berjalan mulus sampai masa depan. Itu tidak akan terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya, saya pikir. Intinya saya melihat bahwa pendidikan bukanlah sebuah sistem mekanik. Ada orang-orang yang memang mau belajar atau tidak mau belajar. Semua murid yang mengulang tidak hadir di kelas atau putus sekolah. Mereka punya alasan yang berakar pada riwayat hidup mereka. Mereka mungkin menganggap sekolah membosankan atau tidak relevan. Mungkin juga menurut mereka sekolah itu bertentangan dengan kehidupan yang mereka jalani di luar sekolah.
Tahun 2013, saat masih studi S1 di Yogyakarta, saya pernah bertemu dengan Ibu Wahyaningsih di salah satu sesi penjurian kegiatan pemuda yang saya ikuti. Beliau adalah pendiri Sanggar Anak Alam atau SALAM, sekolah yang mempunyai kurikulum berbasis riset di Yogyakarta tentunya, untuk menampung daya ingin tahu dan kreativitas anak, mendekatkan lagi sekolah ke kehidupan, dan memerdekakan siswanya. Sekolah ini muncul atas inspirasi Bu Wahya tentang pendidikan saat beliau mengikuti kegiatan yang digagas oleh Romo Mangun atau YB Mangun Wijaya di Bantaran Kalijode, Yogyakarta. Di SALAM ada dukungan yang kuat untuk guru-guru atau yang mereka panggil fasilitator. Ini berdasarkan cerita dari Bu Wahya, dan beberapa kali saya berkunjung ke SALAM juga. Di SALAM ada hubungan dekat dengan masyarakat, kurikulum yang luas dan beragam, dan beberapa program yang melibatkan murid-murid di luar sekolah dan juga di dalam sekolah. Yang menarik bagi saya sebenarnya adalah sistem-sistem seperti ini bagi sebagian besar orang di antara kita disebut sebagai pendidikan alternatif. Banyak sudah inisiatif yang dimulai untuk kembali merawat manusia melalui pendidikan. Dan kita bisa mengambil contoh dan menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Artinya, jika kita semua mampu melakukan hal seperti ini, kita tidak perlu lagi memerlukan kata alternatif tadi. Gitu. Saya pikir kita perlu menulis kembali narasi melalui metafora yang baru. Kita perlu memahami dan menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah sistem manusia, dan banyak kondisi di mana manusia berkembang, dan ada juga banyak kondisi di mana manusia tidak bisa berkembang. Kita semua adalah makhluk organik dengan DNA kita. Artinya, budaya sekolah seharusnya menjadi sesuatu yang organik, bukan? Akhir musim panas 2018, saya berkesempatan untuk pertama kali mengunjungi Taman Nasional di perbatasan negara bagian California dan Nevada di Amerika Serikat. Taman Nasional ini bernama Death Valley atau Lembah Kematian. Tempat paling panas dan paling kering di benua Amerika bagian utara bisa dikatakan, dan hampir tak ada yang tumbuh di sana karena tidak ada hujan atau curah hujan yang sangat kecil. Kira-kira 2 inci per tahun. Waktu saya berkunjung ke sana, suhu berada di kisaran 42 sampai 45 derajat Celcius, dan itulah Lembah Kematian. 2 tahun sebelum saya mengunjungi tempat tersebut, tepatnya pada Februari 2016, terjadi fenomena yang namanya super bloom di Death Valley. Yang fenomena itu muncul akibat adanya hujan sesaat yang turun karena badai pada musim gugur 2015. Dinamakan super bloom karena hampir seluruh permukaan Death Valley diselimuti bunga bermekaran selama beberapa saat. Super bloom 2016 sendiri mengulang kejadian super bloom 2005 dan 1998. Fenomena ini membuktikan satu hal sebenarnya. Lembah Kematian tidak sepenuhnya mati. Bisa dikatakan, di bawah permukaan Death Valley ada benih-benih yang menunggu kondisi organik yang tepat untuk muncul. Jika kondisinya tepat, akan ada kehidupan yang muncul. Begitu juga misalkan di sebuah daerah atau di sekolah-sekolah. Anggap saja, kita ubah kondisinya. Kita beri orang-orang di sana kepercayaan akan kemungkinan harapan-harapan baru, kesempatan yang lebih luas, kita rayakan dan hargai hubungan antara guru dan murid, menawarkan kebebasan untuk kreatif dan berinovasi dalam apa yang mereka lakukan. Maka, sekolah-sekolah yang dahulu tak punya kehidupan akan hidup kembali. Saya rasa pemimpin yang hebat akan memahami hal ini. Dan menurut saya, peran utama para pemimpin dalam pendidikan adalah bukan memerintah dan mengontrol. Baik itu di tingkat nasional, regional, maupun di sekolah-sekolah.
Perannya yang sejati adalah menciptakan dan mengendalikan iklim yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan untuk menciptakan kehidupan. Apabila kita mampu melakukan hal ini, orang-orang juga akan mendukung sebenarnya, dan akan tercipta hal-hal yang terlihat tidak mungkin atau tidak terpikirkan sebelumnya. Ada sebuah kutipan dari Benjamin Franklin, ada 3 tipe orang di dunia ini. Orang yang tidak bisa digerakkan. Orang ini, orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, tidak akan melakukan apapun untuk berubah. Lalu ada orang yang dapat digerakkan. Orang-orang yang melihat pentingnya akan perubahan dan siap mendengarkan cerita perubahan. Yang terakhir, ada orang-orang yang bergerak. Orang yang mewujudkan banyak hal. Saya yakin yang mendengarkan podcast ini adalah orang-orang yang bergerak. Dan jika kita bisa mendorong dan mengajak lebih banyak orang, maka akan terjadi pergerakan. Dan jika pergerakan ini cukup kuat, itulah yang sebenarnya kita sebut revolusi. Itu juga yang kita butuhkan sekarang dalam melihat dan membentuk kembali pendidikan. Terima kasih.